Pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Adha. Kita akan mendengarkan dari Pak Quraish apa sih sebenarnya makna dari Idul Adha itu sendiri. Di balik kisah Nabi Ibrahim dan penyembelihan anaknya Ismail tentu ada makna yang bisa kita petik. Namun sebelum kita mendengarkan jabaran dari Pak Quraish, kita akan memperkenalkan teman diskusi kita yang sangat luar biasa di tengah-tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan waktunya untuk datang kemarin, yaitu Bapak Dahlan Iskan. Pak, Assalamualaikum Pak. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Saya tahu pasti Bapak sibuk sekali tapi masih bisa menyempatkan diri untuk datang ke sini. Terima kasih Pak. Baik, kita akan mendengarkan uraian dari Pak Quraish mengenai apa itu makna Idul Adha. Silakan Pak Quraish. Idul Adha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idul Adha. Banyak nama-nama dari hari lebaran ini. Yang paling populer Idul Adha. Ada juga yang menamainya Hari Raya Haji. Ada yang menamainya Hari Raya Korban. Tentu setiap nama ini ada penekanan yang ingin disampaikannya. Dan memang mestinya nama itu menggambarkan substansi sesuatu. Misalnya begitu. Kita berkata, kenapa perempuan dinamai perempuan? Kenapa orang beda? Yang mana lebih bagus, perempuan atau wanita? Itu kan ada filsafat, ada makna yang ingin ditekankan di situ. Nah, begitu juga halnya ketika kita berkata Idul Adha, Hari Raya Korban, Hari Raya Haji. Kalau kita mulai dari adha, dari segi bahasa, kata adha itu seakar dengan kata duha. Salat duha. Ya. Apa itu salat duha? Salat waktu matahari naik sekitar sepenggalahan. Itu sesuatu yang nyata, benderang, nyaman, karena matahari belum terlalu terik, tapi dalam saat yang sama suasananya terang. Dari akar kata yang sama juga lahir kata dhahiyah. Binatang yang dikorbankan itu dhahiyah. Ada yang mengartikan Idul Adha karena ketika itu dianjurkan adanya penyembelihan korban. Kalau kita berkata Hari Raya Haji, itu sangat wajar. Karena Idul Adha ini atau Lebaran ini terjadi sehari setelah adanya wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu adalah intinya haji. Nabi bersabda, Al-Hajju Arafah. Arafah itu sendiri, Arafah, inti haji. Arafah itu terambil dari akar kata yang berarti tahu, ma'rifat. Di haji orang mengenal Allah. Di haji orang mengenal jati dirinya. Oh, saya ini manusia, saya ini punya dosa, saya ini punya kewajiban, saya ini, kenal diri Anda. Di situ dikenal. Baru ada korban, Hari Raya Korban. Korban itu apa? Tentu punya banyak aspek, tapi saya ingin angkat dari katanya yang pertama, akarnya yang pertama. Sudah masuk dalam bahasa Indonesia, korban, mengorbankan, berkorban, dan lain-lain sebagainya. Korban itu masuk dari bahasa Arab yang asalnya korban. Terambil dari kata qurb. Qurb itu artinya dekat. Korban itu adalah mempersembahkan sesuatu yang berharga dalam konteks mendekatkan diri kepada Tuhan. Quran berbicara tentang anaknya Adam yang mempersembahkan
iz qaddama qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Diterima korban salah seorang dari mereka dan ditolak. Kenapa? Karena yang ini tulus dan yang ini tidak tulus. Jadi nah kita sekarang ini merayakan hari raya korban, hari raya haji atau Idul Adha. Itu dari pengertian bahasanya kan. Nah, mari kita masuk pada substansinya. Apa sih ini? Semua ini berkaitan awalnya dengan satu tokoh. Tokoh itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimlah yang mengumandangkan haji. Nabi Ibrahimlah yang membangun fondasi Ka'bah. Nabi Ibrahimlah yang mengorbankan anaknya yang ketika itu anak satu-satunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah karena Allah memerintahkannya. Semua berkisar pada Nabi Ibrahim. Ajaran Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu punya kaitan erat dengan ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang tokoh. Banyak sekali keistimewaannya. Sehingga Al-Quran menamainya ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Umat itu orang banyak. Ibrahim ini mewakili orang banyak. Maksudnya apa? Terlalu banyak sifatnya yang baik yang tidak bisa diperagakan kecuali orang-orang banyak. Kita ambil satu contoh. Ibrahim itu menurut Al-Quran, saya bahas Ibrahim dulu. Menurut Al-Quran orangnya awahun halim. Pengibah. Sering berkata, aduh sayangnya. Awah. Halim artinya penyantun. Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat-sangat memperhatikan manusia. Bagi orang-orang yang beriman, kata Nabi Ibrahim, Tuhan tegur, tidak. Orang